selamat datang di podcast kami yaitu Bisikan, Bincang Asik bersama Kinaya, Abigail, dan San. Nah, di podcast kami ini akan membahas tentang fenomena gaya bahasa Gen Alpha di kalangan masyarakat dengan menggunakan pendekatan oleh Stuart Hall yaitu teori representasi. Yuk simak video kita. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai bahasa Gen Alpha ini, kita akan membahas lebih dahulu bahasa secara umum. Bahasa yang seperti kita ketahui itu merupakan alat komunikasi yang memiliki sifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perkembangan sosial, budaya, maupun teknologi. Tapi bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja loh, tapi juga sebagai media untuk kita mengekspresikan diri kita, identitas kita, budaya, dan juga nilai-nilai masyarakat. Salah satu fenomena bahasa yang sedang ramai di media sosial merupakan bahasa gaul yang digunakan oleh generasi alpha ataupun Gen Alpha. Nah, bahasa gaul dalam konteks generasi alpha ini tidak hanya merujuk pada kata-kata baru ataupun slang, tetapi juga melibatkan penggunaan simbol secara visual seperti emoji, stiker, dan juga GIF serta meme. Nah, kevisualan emoji, stiker, dan lain-lainnya itu digunakan pada komunikasi mereka sehari-hari. Selain itu, bahasa gaul seringkali memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa daerah tertentu, sehingga menciptakan istilah-istilah baru yang unik dalam generasi tersebut. Bahasa tidak hanya menggambarkan tentang keadaan sosial masyarakatnya, tetapi juga menggambarkan tentang perubahan bahasa akibat pengaruh perkembangan zaman pada masyarakat tersebut. Nah, perubahan bahasa di Gen Alpha ini tidak lepas dari pengaruh sosial, budaya, dan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi telah membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika bahasa yang tercermin dalam fenomena bahasa gaul, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya. Nah, hal tersebut juga dipengaruhi oleh gaya hidup generasi alpha ini sendiri yang tidak lepas dari handphone ataupun gadget untuk memenuhi kebutuhan mereka secara internal maupun eksternal. Kebutuhan internal ini yaitu berupa pengembangan kemampuan kompetensi secara kognitif dan juga psikomotorik. Sedangkan kebutuhan eksternal yaitu penggunaan teknologi seperti media sosial secara luas dan juga terbuka. Lalu dengan demikian bahasa dapat mencerminkan identitas kelompok mereka atau identitas tertentu dan dapat memberikan pembeda identitas diri kita dari generasi yang sebelumnya. Setelah membahas tentang bahasa dalam lingkup umum, selanjutnya kami akan membahas tentang Gen Alpha itu sendiri. Gen Alpha atau generasi Alpha adalah generasi yang lahir antara tahun 2010 sampai tahun 2024. Generasi ini merupakan generasi pertama yang lahir sepenuhnya di abad ke-21. Generasi Alpha lahir di lingkungan yang terpapar layar digital sejak dini. Mereka memiliki kemampuan teknologi yang luar biasa dan terampil secara digital daripada generasi sebelum-sebelumnya. Generasi Alpha disebut sebagai digital native supercharged karena kemampuan mereka yang sangat fasih dalam menggunakan teknologi digital. Mereka mengintegrasikan berbagai bentuk media sosial sebagai bagian dari komunikasi sehari-hari yang kemudian melahirkan bentuk-bentuk bahasa gaul berbasis visual. Nah, internet dan teknologi itu juga turut membuka kesempatan bagi generasi alpha ini dalam belajar hal baru tanpa batasan, termasuk pada penggunaan kosakata ataupun bahasa baru yang terjadi lewat tutur kata secara langsung maupun melalui media sosial. Nah, peran media sosial ini juga turut berpartisipasi dalam menciptakan sebuah kosakata baru seperti yang sering kita temui kata-kata seperti miling, minus 1000 aura, kayak sigma, dan lain sebagainya. Nah, bahasa yang muncul itu kerap digunakan oleh anak-anak generasi alpha saat ini. Bahasa yang digunakan pada saat ini bisa dikategorikan sebagai kosakata yang disingkat dan digabung dari bahasa asing. Berbeda dengan proses pembentukan bahasa gaul yang sebelumnya, yang cenderung dipendekkan dan mengalami penyisipan bagian, bahasa gaul generasi alpha menonjolkan keberanian untuk memberikan makna baru berdasarkan kata yang diserap dari bahasa asing serta menambahkan bentuk yang tidak ada kaitannya dengan kata yang dilekati, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya. Nah, hal ini merupakan sikap kreatif dan inovatif anak-anak generasi alpha dalam melahirkan kosakata baru atau bahasa gaul yang diterima oleh masyarakat setempat.
Nah, penggunaan bahasa digital oleh generasi alfa dalam media sosial ini ditampilkan dalam bentuk singkatan kata, pemendekan, akronim, simbol, dan juga gabungan dari huruf dan juga angka. Bahasa singkatan ini merupakan pemendekan dari masing-masing kata pada huruf pertamanya. Nah, penggunaan singkatan yang dimaksudkan ini tuh untuk mengefisienkan waktu dalam menyampaikan pesan, terutama platform yang memiliki keterbatasan karakter seperti Twitter atau chat yang cepat seperti WhatsApp. Nah, singkatan merupakan bentuk pemendekan kata atau frasa yang terdiri dari huruf pertama dari kata-kata yang ingin dipersingkat. Dalam bahasa digital, generasi alpha sering menggunakan singkatan untuk mempercepat penulisan dan menghemat ruang ketika berkomunikasi di platform seperti Twitter, Instagram, TikTok, atau yang lain sebagainya. Nah, bahasa digital yang tadi digunakan oleh generasi alpha ini selain dalam bentuk singkatan juga dinyatakan dalam kata ataupun frase, yakni satu atau dua kata yang mewakili maksud yang diharapkan oleh si pembicara. Nah, selain itu juga dalam bentuk akronim, yaitu pemendekan kata, kata yang dibalik, serta bentuk penulisan sebagai ekspresi tertawa. Hal ini sesuai dengan salah satu teori dari Stuart Hall, yaitu representasi. Representasi adalah bagian dari proses dan pertukaran suatu ide antar anggota budaya, di mana mereka itu menggunakan bahasa, visual, tanda-tanda untuk mewakili sesuatu. Nah, representasi ini tuh sangat berguna di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu kayak gimana kita memahami lingkungan dan antar individu. Pemahaman ini dihasilkan melalui latar belakang, kekhawatiran, kecenderungan, selera, dan pengalaman pada kehidupan nyata bagi kita melalui prinsip-prinsip dan proses representasi yang berarti dalam kehidupan. Representasi merupakan penjabaran suatu konsep atau ide melalui suatu lisan ataupun tulisan. Representasi juga bisa diartikan sebagai hubungan antar ide dan bahasa tentang objek, orang, atau kejadian yang real menjadi sebuah fiksi. Yang artinya, representasi merupakan bahasa untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki makna kepada orang lain. Nah, menurut Stuart Hall, ide yang dikonstruksi oleh representasi dan diproduksi melalui bahasa yang peristiwanya tidak terjadi melalui ungkapan lisan, namun juga visual. Sistem representasi ini terdiri nggak hanya dari konsep individual, tapi juga dari cara-cara pengorganisasian, penyisipan, dan juga pengelompokan ide atau konsep, serta berbagai kerumitan hubungan. Nah, contohnya dari gaya bahasa Gen Alpha tadi yang merupakan penggabungan dari bahasa asing serta campuran visualisasi dari stiker, emoji, GIF, dan meme yang sempat disebutkan sebelumnya, itu merupakan penggabungan yang menghasilkan sebuah kosakata baru yang merepresentasikan ekspresi mereka terhadap sesuatu, seperti kata kayak "you look like skibidi toilet" merupakan bentuk penggabungan dari bahasa asing, dan juga sebuah video meme yang sempat viral mengenai kayak toko ada namanya skibidi toilet gitu. Nah, ungkapan ini digunakan di mereka itu untuk merepresentasikan hal yang menurut kelompok mereka itu sebagai sesuatu yang jelek atau aneh dan sebagainya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang teori dari Stuart Hall. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaannya di masyarakat sendiri. Nah, bahasa Gen Alpha ini bukan hanya sekedar tren di media sosial saja, melainkan membentuk norma baru dalam berkomunikasi di masyarakat sekitar. Di ruang digital, kita bisa melihat ini dengan penggunaan ekspresi seperti "please" untuk seseorang yang sangat berkarisma, "meet" untuk menggambarkan sesuatu yang biasa aja, "Ohio" untuk sesuatu yang aneh, cringe, atau memalukan, dan "sigma" yang digunakan untuk memuji bahwa itu sesuatu itu tuh sangat keren atau luar biasa gitu. Itu kayak "you're so sigma" gitu. Nah, bahkan penggunaan hashtag seperti Sigmindset atau core memory, atau penggunaan ungkapan kayak "oke boomer" atau "delulu" itu jadi sinyal kelompok di mana berbahasa ini tuh berfungsi sebagai gerbang simbolik untuk mengidentifikasikan antar satu sama lain, ataupun membuat seseorang merasa diterima dan diakui dalam suatu kelompok. Dengan memahami pola ini, gaya bahasa pendidik, orang tua maupun
pemasar digital dapat lebih bijak untuk menyusun pesan dalam berkomunikasi. Misalnya dengan mengadopsi gaya bahasa Gen Alpha yang inklusif, adaptif, dan kreatif dapat membangun kedekatan emosional dengan para audiens muda. Nah, jadi itu aja guys pembahasan bisikan dari kami mengenai fenomena gaya bahasa Gen Alpha di masyarakat sekarang. Apakah bahasa baru ini memperkuat atau justru memperlemah identitas Gen Alpha itu sendiri? Dan siapa yang diuntungkan dari penggunaan bahasa Gen Alpha ini? Kalau kalian sendiri, gimana tanggapannya nih tentang gaya bahasa Gen Alpha yang terkesan unik? Sampai jumpa di podcast bisikan selanjutnya. Bisikan, bincang asik bersama kita ya. Abigail Dan San. Dadah!